Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Setiawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Tangerang. Kali ini saya ingin melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, jadi di dalam tugas 2 Jaringan Komputer itu saya disuruh untuk mencoba dan menjelaskan beberapa komen atau perintah yang ada di dalam CMD. Dan di sini saya sudah membuat rangkuman tentang komentar-komentar, komen-komen yang sudah yang diperintahkan oleh tutor dan mencoba untuk menyederhanakan bahasanya sesuai dengan bahasa saya sendiri. Oke, untuk pertama di sini ada komen CD. CD itu berfungsi untuk mengubah direktori CMD ke direktori lain. Jadi di dalam Windows kita ini tuh terdapat berbagai macam folder. Nah, ketika kita ingin masuk ke salah satu folder tersebut menggunakan cmd, maka kita menggunakan command cd. Contoh, misalkan ya, cd dokumen misal. Oh, tidak ada dokumen. Coba kita lihat direktorinya apa aja. Ada direktori user. Coba kita masuk ke cd user. Nah, kita sudah masuk ke dalam CD user atau folder user. Oke. Untuk komen selanjutnya, itu ada CLS. CLS itu berfungsi untuk menghapus lembar kerja yang ada di CMD. Jadi, mungkin ketika kita sedang mengerjakan sesuatu dan dirasa tampilan di CMD itu sudah penuh, yang sudah menumpuk, maka kita bisa membersihkannya dengan menggunakan komen CLS. Oke. Seperti itu ya. Nah, di sini ada CLS slash tanda tanya. Nah, slash tanda tanya ini itu berarti adalah help atau bantuan. Bantuan apa? Bantuan tentang komen yang ada di depannya. Jadi kalau misalkan ada komen CLS slash tanda tanya berarti adalah bantuan untuk tools CLS. Jadi tools CLS itu bisa berfungsi untuk apa aja gitu. Kalau misalkan CLS slash tanda tanya. Nah, ternyata CLS itu artinya clears the screen. Jadi untuk menghapus atau membersihkan layar pada CMD. Tuh. Terus dir slash tanda tanya. Nah, di sini ada option-option atau hal-hal apa saja yang bisa digunakan dalam menggunakan komen dir atau directory. Seperti ini. Ada dir slash p, ada dir slash q, ada dir slash r, r gitu ya. Kita klik lagi. Selanjutnya itu ipconfig. Ipconfig ini berfungsi untuk melihat konfigurasi IP. Kita coba. Di sini ada Windows IP configuration. Jadi konfigurasi IP yang ada di Windows. Nah, selanjutnya itu ada ipconfig all. ipconfig all. Nah, bedanya apa? npr config all sama ipconfig biasa. Dua-duanya sama untuk melihat informasi. Cuma yang all ini itu informasinya lebih detail, lebih menyeluruh. Nah, lihat di sini ketika kita ipconfig all itu informasinya lebih menyeluruh. Beda ya dengan ipconfig biasa. Lihat, ini ipconfig biasa, ini ipconfig all. Nah, selanjutnya itu ada ipconfig slash tanda tanya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada slash tanda tanya, itu artinya help atau bantuan yang menjelaskan tentang fitur yang ada di komen tersebut. Jadi di sini fitur-fitur yang ada di ipconfig. Ini fitur-fiturnya ya. ipconfig slash tanda tanya. Ini fitur-fiturnya yang ada di uh, ipconfig. Ada email, ada release, ada flash DNS, ada display DNS, dan semacamnya. Kita clear dulu. Selanjutnya itu ada ipconfig release.
Nah, ipconfig release itu berfungsi untuk melepaskan alamat IP dan mempersiapkan alamat pengganti untuk IP baru. Sorry, coba kita enter. Release. Jadi fungsinya itu ketika mungkin misalkan kita udah punya alamat IP, misalkan dengan alamat IP 97, kita ingin ganti ke 98 dan menghapus 97. Nah, itu kita menggunakan komen ipconfig/release. Jadi mengganti 97 ke 98. Nah, bedanya apa dengan renew? Ipconfig renew itu untuk menambahkan alamat IP baru. Jadi kalau misalkan release itu 97-nya diganti 98, nah, kalau renew itu 97 terus ditambah satu lagi ke 98. Seperti itu. ipconfig renew. Nah, jadi untuk menambahkan IP baru kalau renew itu. Nah, terus di sini ada yang namanya display DNS. Display DNS itu untuk menampilkan DNS yang ada di Windows kita. Display DNS. Ini DNS-nya yang ada di komputer saya ya. Nah, terus di sini juga ada flash DNS, ipconfig/flash DNS. Flash DNS. Sorry. Flash DNS. Nah, kita lihat flash DNS. Nah, successfully flushed the DNS resolver cache. Jadi fungsinya itu untuk menghapus DNS yang ada. Kalau flash ya flashing, menghapus gitu. Kalau di toilet kan membuang tuh flash. Kalau ini menghapus DNS yang ada. Nah, selanjutnya itu ada ipconfig register DNS. Nah, ipconfig register DNS itu untuk menambahkan DNS baru. Request elevation. Oke, itu untuk ipconfig ya. Selanjutnya itu ada ping. Ping itu berfungsi untuk melihat konektivitas, melihat koneksi-koneksi yang ada di jaringan kita. Nah, di sini tuh ada min T, min F, min N, min A, dan lain-lain. Ping ya. Contoh misalkan kita pengen melihat kualitas koneksi kita ke Google. Ping www.google.com. Nah, ini kualitasnya nih. Bitnya 32 bit, time-nya 17 ms, TTL-nya 106. Tuh. Jadi ping itu untuk mengecek koneksi jaringan kita bagus atau enggak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada netstat. Nah, netstat ini itu berfungsi untuk melihat kira-kira apa aja sih yang sedang dipakai gitu, jaringan apa aja sih yang sedang dipakai atau terhubung ke komputer kita. Nah, ya, di sini ada proto, ada local address, ada foreign address, ada state. Nah, proto ini tipe ya ada TCP, ada saya lupa tuh satu lagi atau apa. Nah, terus di sini local address itu adalah alamat IP lokal kita, IP yang ada di komputer kita. Foreign address itu IP luar atau IP tujuan. Nah, state ini adalah statusnya. Seperti itu. Nah, tracer. Tracer ini berfungsi untuk melacak jalur koneksi internet. Nah, maksudnya gimana? Jadi contoh misalkan kita pengen tahu nih untuk mencapai IP 97 itu harus lewat IP mana aja gitu. Nah, itu kita menggunakan tracer. Tracer. Coba kalau misalkan Google bisa ya. .com. Oh, bisa. Nah, jadi untuk mencapai ke Google ada ini.
kita masuk ke alamat IP itu dulu, terus pindah ke 185, terus habis itu pindah ke 101, terus habis itu ke sini, dan seterusnya sampai ke gerbang. Stop aja ya. Nah, terus di sini ada pet ping. Nah, pet ping ini itu gabungan antara ping dengan tracer. Jadi, kalau misalkan ping itu cuma cek kualitas koneksi jaringan, kalau tracer itu hanya untuk cek jalur koneksi, kita lewat mana-mana aja. Nah, kalau pet ping itu keduanya. Jadi, dia melewatin jaringan yang mana, pas kualitasnya seperti apa. Contoh ya, nah, seperti ini. Ini adalah pet ping. Jadi ketika kita petting coba petting ke rute Google ya, ini alamat IP Google-nya, kita lewat sini sini. Sini. Nah, selanjutnya ada NS Lookup. Nah, NS Lookup ini untuk menampilkan informasi tentang nama DNS, alamat IP, terus dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba ya, NS ini NS Lookup. Selanjutnya ada net. Nah, ini untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Tapi dulu eh, net, net. Nah, jadi nanti di sini tinggal masukin konfigurasi jaringan yang mana yang kita ubah gitu. Jadi ketika kita ingin mengubah jaringan yang sedang berjalan itu kita menggunakan komen net. Nah, untuk keluar dari komentar-komentar ini, untuk keluar dari perintah-perintah ini kita menggunakan Ctrl C. Maka balik lagi ke direktori awal. Selanjutnya itu route. Route ini untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Coba ya, route. Ini route-nya ya, route router. Nah, terakhir itu ada net. Net ini untuk melihat opsi jaringan seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhentinya. Clear, net, apanya, komputernya, config, continue, file, group, help, dan semacamnya. Stop, waktunya, penggunaan, user, view, nih mulainya, sessionnya, postnya, local groupnya, seperti itu. Oke, untuk untuk itu aja ya penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.